Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala amma ba'd. Sahabat-sahabat Mbah Sunan channel tercinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, kita jumpa lagi bersama Mbah Sunan YouTube channel ya. Dan untuk video kali ini Mbah akan kembali menjelaskan mengenai perwatakan, judul, dan aspek rizki atau pekerjaan yang sesuai bagi kelahiran Kamis Pon atau weton Kamis Pon. Oke, kita langsung saja pada pembahasannya. Yang pertama yaitu mengenai perwatakannya secara umum ya. Seseorang yang terlahir pada hari Kamis Pon ini biasanya orangnya baik ya. Lalu tidak banyak omong ya, artinya tipe orangnya ini agak pendiam. Kemudian jika dia dalam kondisi yang kurang senang atau tidak cocok alias marah, ini biasanya tidak tampak karena lebih memilih diam gitu ya daripada bereaksi menunjukkan kemarahannya. Tetapi jika dia dalam kondisi marahnya itu sudah luar biasa, artinya sudah marah beneran ya, Kamis Pon ini sangat berbahaya alias misalkan dia ini sudah tidak bisa lagi menahan amarahnya, ini bisa meledak-ledak gitu ya. Lalu teguh pendiriannya ya, kemudian selalu bersungguh-sungguh dalam urusan pekerjaan ya. Dia ini tidak suka ikut campur urusan orang lain gitu ya. Kemudian orangnya juga cerdas dan insya Allah bisa menjadi sosok pengayom karena weton Kamis Pon ini berada pada bayang-bayang sumur Sinobo. Artinya seseorang yang terlahir pada hari Kamis Pon ini bisa menjadi orang tua ya, bisa menjadi orang yang memberi nasihat, saran, masukan sebagai tempat untuk curhat gitu ya, atau meminta nasihat atau meminta solusi jalan keluar suatu permasalahan gitu ya. Kemudian jika Kamis Pon ini adalah seorang wanita, ini biasanya dia pandai mengambil hati suaminya alias pinter ngerayu lah istilahnya begitu. Kemudian banyak rezekinya, tetapi mohon maaf sebelumnya ya, kelahiran Kamis Pon ini biasanya ada potensi suka serong gitu ya. Meskipun sekali lagi mohon maaf, belum tentu juga setiap orang yang kelahiran Kamis Pon ini memiliki perwatakan suka serong, belum tentu juga gitu ya. Kemudian yang agak mencolok lagi adalah dia ini suka berdandan, suka bersolek lah seperti itu. Ini kalau Kamis Pon ini adalah seorang wanita. Dan perlu teman-teman ketahui juga ya bahwa perwatakan Kamis Pon ini mungkin ya realitasnya pada sebagian orang ini ada yang berbeda gitu ya. Bahkan Mbah bisa pastikan ada juga yang benar-benar sangat berbeda dengan kondisi idealnya ini tadi gitu ya. Ini tadi secara umum gitu ya. Dan ini semua bisa dibilang wajar karena mungkin saja faktor lingkungannya, pendidikannya, keluarganya, dan lain sebagainya. Sehingga menjadikannya berkepribadian yang berbeda ya. Dan memang meskipun kelahirannya sama-sama Kamis Ponnya, tetapi kalau jam kelahirannya, tanggal kelahirannya, kemudian bulan kelahirannya dan mongso kelahirannya ini berbeda, maka bisa saja berbeda perwatakannya. Lalu yang kedua ini mengenai judul dan percintaannya ya. Kamis Pon ini bobot Neptunnya 15
dan Nogo Dinowetonya ini ada di barat ya. Maka jika ia mendapatkan jodoh yang berasal dari arah baratnya di mana dia tinggal, insya Allah pernikahannya nanti akan bisa kuat, langgeng, harmonis, serta sukses dan mapan kehidupan rumah tangganya insya Allah ya. Karena arah keberuntungan Nogo Dinowetonya ini ada di arah barat gitu ya. Dan pengertian arah barat ini perlu teman-teman pahami juga, bukan berarti yang harus lurus ke barat, ke arah barat lurus begitu, tidak. Tetapi terkadang realitasnya ini ada belok-beloknya juga gitu ya. Tetapi yang perlu Mbah tambahkan di sini adalah rekomendasi arah jodohnya ini bukan sesuatu yang mutlak, bukan sesuatu yang pasti. Karena realitasnya ini banyak juga ya teman-teman kelahiran Kamis Pon ini yang kemudian mendapatkan jodoh dari arah lain gitu ya, dan tetap bisa sukses rumah tangganya. Ya, yang penting Neptu weton jodohnya ini jatuh pada perhitungan yang bagus. Dan yang menjadi rekomendasi jodohnya adalah seseorang yang memiliki Neptu weton berjumlah 8 ya, atau 11 atau 12 atau 14 dan atau 17 gitu ya. Nah, jika sama yang bobot netonya 8, ini teman-teman bisa menikah dengan orang yang hari kelahirannya adalah Senin Wage atau Selasa Legi gitu ya. Hanya ada 2. Sedangkan jika sama yang bobot netonya 11, maka bisa menikah dengan orang yang memiliki kelahiran Senin Pon ya, atau Selasa Kliwon, atau Rabu Wage, dan atau Jumat Manis gitu ya. Jadi ada 4 weton kelahiran. Atau jika sama yang bobot netonya 12, maka bisa menikah dengan orang yang hari kelahirannya adalah Ahad Pon ya, kemudian Senin Kliwon, kemudian Selasa Pahing, kemudian Rabu Manis, dan atau Kamis Wage gitu ya. Atau jika sama yang bobot netonya 14, maka bisa menikah dengan orang yang memiliki kelahiran hari Ahad Pahing atau Rabu Pon atau Jumat Kliwon dan atau Sabtu Manis atau Sabtu Legi. Berarti ada 4 weton kelahiran. Lalu jika sama yang bobot netonya 17 ya, ini bisa menikah dengan seseorang yang memiliki kelahiran hari Kamis Pahing atau Sabtu Kliwon saja. Jadi ada 2 weton kelahiran gitu ya. Dan secara keseluruhan gitu ya, mengenai percintaan dan keharmonisannya ini tentu saja banyak dipengaruhi oleh dinamika kehidupan rumah tangganya secara keseluruhan dan tentu saja oleh kepribadian masing-masing. Kemudian yang ketiga ini mengenai rizki, aspek rizki dan pekerjaannya ya. Kamis Pon ini sandangnya ada di arah timur, pangannya ada di arah barat, dan sakitnya ada di arah selatan gitu ya. Kemudian baik si laki-laki maupun si perempuan ya, ini insya Allah pandai cari sandang pangan, pandai cari duit, dan lumayan bisa berhemat gitu ya, alias tidak terlalu boros lah orangnya. Dan insya Allah jika benar-benar bisa berhemat, mau bekerja keras, kemudian tidak banyak tingkah, istilahnya tidak banyak menyimpang norma hukum dan agama lah seperti itu. Ini besar kemungkinan yang bersangkutan ini bisa jadi orang sukses ke depannya gitu ya. Karena Kamis Pon ini berada di bawah naungan Sumur Sinobo gitu ya. Dan apalagi jika dia mendapatkan jodoh yang baik ya, yang tepat, yang sekufuk sepadan,
kemudian perpaduan neptu weton judonya ini bagus ya, misalkan jatuh pada perhitungan gedong atau berdaringan kebak atau tunggak semi atau tipe tinari dan lain sebagainya yang bagus-bagus ya, insya Allah masa depan penghidupan rumah tangganya ini nanti akan sangat bagus gitu ya. Tetapi sebaliknya, jika dia mendapatkan jodoh yang kurang tepat ya, kemudian diperparah perilakunya tidak baik ya, ditambah lagi neptu weton jodohnya ini jatuh pada perhitungan yang kurang bagus, maka sedikit banyak ya bisa berakibat kurang bagus penghidupan rumah tangganya ya. Karena weton pribadi ini masih kalah kuat lah istilahnya pengaruhnya dibandingkan dengan ketika sudah digabungkan dengan pasangan hidupnya menjadi neptu weton jodoh. Sedangkan puncak kejayaannya ini diperkirakan di kisaran usia kurang lebih 30-an tahun. Artinya 30 tahun kurang sedikit sampai usia 30 tahun lebih, ini insya Allah dia akan berada pada kondisi yang sangat bagus gitu ya. Lalu dia akan mengalami kemunduran, kemerosotan di kisaran usia kurang lebih 40 tahun. Artinya 40 tahun kurang sampai 40 tahun lebih sedikit, ini dimungkinkan dia ini dalam kondisi yang kurang bagus gitu ya. Dan baru bisa bangkit lagi insya Allah di masa-masa purnanya atau di masa-masa tuanya ya. Ini mungkin saja disebabkan oleh faktor anak-anaknya yang pada sukses semua, insya Allah seperti itu ya, amin. Kemudian yang terakhir mengenai pekerjaannya ya, Kamis Pon ini lebih cocok jadi petani atau berkebun gitu ya. Kemudian sambil berternak juga bagus gitu ya. Tetapi jika mau usaha bisnis atau berdagang, ini sebaiknya yang berhubungan dengan pengobatan saja gitu ya. Misalkan buka toko, buka kedai obat atau apotik gitu ya, atau jasa pengobatan terapi, tukang urut, tukang pijat, jadi tabib gitu ya, jual jamu gitu ya, atau yang sejenisnya gitu ya. Ini insya Allah bagus untuk pekerjaan weton Kamis Pon ini gitu ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa Mbak sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua, dan kurang lebihnya Mbak mohon maaf. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.